Shalom, selamat malam. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Tanamlah Banyak Gandum. Mari kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk memahaminya dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon. Tertulis di dalam Mazmur 72 ayat 16. Pada tahun 1900, George Taney mengadakan perjalanan dari Melbourne ke Sydney. 2 tahun sebelumnya, ia sudah pernah datang untuk mengedit Bible Essay edisi pertandaan zaman di Australia. 5 tahun sebelumnya, para misionaris telah tiba di benua tersebut untuk mendirikan Jemaat Masehi Advent hari ke-7. Ia menemukan beberapa anggota yang berkumpul di gereja Sydney. Mereka dikelilingi metropolis, orang-orang kaya, orang-orang materialis, dan orang-orang yang berprasangka. Akan adakah hasilnya yang bersifat sementara ini? Ia memilih ayat dari janji Daud, sebagian dari Mazmur yang dituliskan untuk Salomo, putra raja dan ahli warisnya. Para petani di Palestina bercocok tanam dari lembah sampai ke gunung. Hanya orang optimis atau yang berlebihan bibit yang akan mau menaburkan sedikit benih di tempat-tempat terjal di bukit-bukit kering dan dingin. Akan tetapi, atas berkat Allah, daerah bukit itu memberi hasil yang lebih besar dari lembah-lembah. Benih yang hanya sedikit itu akan tumbuh subur. Pohon-pohon arasi di Libanon gentar apabila angin meniup cabang-cabangnya. Gandum pun akan rebah karena beratnya mayangnya. Allah bekerja sama dengan roh memberikan sukacita. Benih yang sedikit yang ditanam atas kehendaknya akan subur dan bahkan lebih dari yang kita harapkan. Setelah 90 tahun kemudian, di Sydney terdapat lebih dari 7.000 anggota. Mereka berbakti dalam lebih 50 gereja dan kumpulan. Apakah yang akan diberikan Allah kepada kita jika pada hari ini kita mengutus beberapa saksi? Siapa yang dapat mengukurnya? Tetapi kita tidak akan memenuhi tujuan bila kita hanya membicarakan roh itu yang melipat gandakan. Ia masih mempunyai buah-buah lain yang hendak diberikannya kepada kita. Daud mengetahui keterampilan dan kesanggupan Salomo. Orang tua yang bangga memang betul, namun ia lebih menganalisis dengan cermat penampilan dan tingkah lakunya. Itulah saatnya yang tetap untuk menampilkan seorang raja yang baik dan bijaksana. Daud memandang Salomo itu sebagai segenggam biji gandum. Kemungkinan ya ada, belum dibuktikan ya betul. Apakah ia akan menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kelemah lembutan, kebaikan dan iman? Alkitab menyatakan bahwa di dalam hidup Salomo itu buah roh lebat bagaikan pohon arasi Libanon. Memang ada bibit yang mati tanpa buah. Setiap manusia kelihatannya bukanlah tempat yang tepat subur bagi roh itu. Namun oleh pemeliharaan Allah dan kemauan manusia itu boleh menjadi tempat subur bagi roh itu. Benih yang baik yang ada di tangan manusia itu bukanlah kebun buah-buahan. Hati itulah kebun dan tabiat itulah buahnya. Testimony for the Church, jilid 9, halaman 606. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah membantu kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya kami dapat menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kelemah lembutan, kebaikan, dan iman kita dikuatkan untuk lebih dekat lagi kepadamu. Bapa, pada malam hari kami akan beristirahat, kiranya penjagaan-Mu menjadi bagian kami. Mohon ampun akan kesalahan dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus, amin.